Saya pikir setelah mempelajari sepertinya pemerintah atau yang punya ide, saya tidak berani menyatakan pemerintah karena sepertinya pemerintah juga tidak suatu suara tentang IKN ini. Itu hanya orang-orang tertentu saja di pemerintahan yang terpaksa setuju memaksakan diri memindahkan IKN. Dan saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya dari rancangan pembiayaan yang dilakukan, sebenarnya perancang IKN ini ingin memindahkan ibu kota negara dan menjadikan pemerintah sebagai penyewa di ibu kota baru tersebut terhadap milik-milik swasta. Itu saya simpulkan dari dari struktur pembiayaan yang dibuat. Nah, dari struktur pembiayaan dibuat sebelum masuknya Bambang Susantono sebagai pimpinan IKN. Bambang Susantono ini saya kenal, dia orang baik dan saya pikir kemarin itu memunculkan ide crowdfunding atau dana urunan itu adalah suara hati Pak Bambang Susantono. Saya yakin suara hati dia. Jadi dia melihat karena dari struktur pembiayaan yang ada, struktur pembiayaan itu adalah yang APBN itu hanya Istana Negara dan fasilitas Panglima TNI dan Polri. Itu hanya itu. Dan rumah dinas. Selebihnya adalah swasta dan KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang sangat menarik di anggaran KPBU itu disebutkan bahwa gedung DPR, gedung MPR, gedung pemerintahan itu adalah KPBU. KPBU adalah pemerintah mengikatkan diri untuk mengontrak milik-milik swasta atau investor terhadap gedung-gedung yang dimiliki. Kita bisa bayangkan gedung DPR MPR itu menyewa jangka panjang kepada investor. Kantor pemerintah menyewa kepada investor. Nah, coba bayangkan, terus nanti gedung DPR di Senayan mungkin dijual. Kemudian kantor Kemenhan, kantor apa segala itu dijual semua di Jakarta. Kemudian kita pindah menjadi penyewa di yang baru, ibu kota negara yang baru. Nah, dari sini sudah lihat saya bahwa yang merancang IKN ini betul-betul adalah rasa nasionalisme, rasa patriotisme dan kemandirian rendah sekali. Sangat rendah karena dia merancang ibu kota negara sebagai ibu kota di mana pemerintah Indonesia menjadi penyewa terhadap fasilitas sarana prasarana di ibu kota negara. Sementara yang dimiliki di ibu kota yang lama itu dia niatnya akan dijual atau mungkin tukar guling dengan yang ada di ibu kota baru nanti. Nah, Anda bisa bayangkan. Nah, coba yang tadi dikatakan bahwa dana urunan sebelum Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 ada, itu boleh namanya ada off budget. Tapi setelah Undang-Undang Keuangan Negara tidak boleh ada off budget. Semua penerimaan negara harus masuk dalam APBN. Kita masih ingat dulu diminta urunan untuk pembelian saham pembangunan industri terbang Nusantara, IPTN. Itu kan pernah terjadi itu, tapi itu sebelum Undang-Undang Keuangan Negara. Sekarang kalau tidak diizinkan, maka berarti Pemda juga bisa melakukan hal yang sama dong di luar APBD. Nah, ini sangat bahaya apabila sudah dirancang suatu rencana untuk off budget. Nah, saya memahami pernyataan Mas Bambang Susantono, dia teman saya, itu bahwa dia sudah melihat bahwa ada jalan buntu terhadap penyelesaian pembiayaan ibu kota negara. Mundurnya SoftBank, kemudian lucunya sekarang merayu-rayu Uni Emirat Arab. Dulu dibentuk SWF untuk SWF untuk ibu kota negara juga tidak laku. Jadi hampir semua usaha untuk mendapatkan dana dari ibu kota negara dari non APBN adalah gagal sebelum lahir. Nah, saya memahami betul bahwa itu pasti gagal. Kenapa? Investor pasti sudah memikirkan apa prospek di sana. Penduduk kira-kira ibu kota negara kalau di awal-awal itu tidak sampai 200.000 orang. 200.000 orang itu satu kecamatan di Tangerang. Satu kecamatan di Tangerang, bisnis apa yang bisa berkembang di
bisnis di ibu kota di kota yang penduduknya 200.000. Paling ada jual tahu, jual tempe, gorengan gitu. Jadi siapa yang mau investasi di situ? Jadi ini menurut saya mungkin saya nggak tahu sebodoh apa perancang ini sehingga seakan-akan menjual sesuatu mimpi-mimpi kepada orang-orang pintar yang mengerti investasi. Saya masih ingat sekarang datang ke Arab Saudi. Arab Saudi juga punya catatan. Masih ingat Arab Saudi pada saat kita krisis 98, Pak Habibie meminta bantuan pangan. Apa yang dikirim dan diminta dikirim? Kurma. Masa orang kelaparan dikasih kurma? Nah, Raja Arab Saudi datang ke Indonesia dan dipayungi oleh Pak Jokowi dan berjanji akan membangun kilang dan lain-lain. Akhirnya tidak jadi juga. Tidak jadinya bukan apa-apa. Dia kecewa karena sudah hampir selesai perundingan dengan Aramco, tahu-tahu Pak Jokowi ke Rusia, maka dan dipindahkan pembangunan kilang itu ke Rusia. Siapa yang nggak marah? Nah, banggalah Pak Menteri Investasi dipeluk-peluk oleh Raja Raja Arab Saudi. Nah, Uni Emirat Arab sudah dikasih nama MBZ, nama layang. Istilah saya itu kalau lewat jalan layang itu sudah mendekati Mekah gitu loh. Jalan tol layang udah dikasih nama jalan tol layang Jakarta Cikampek. Ya istri saya selalu menyatakan udah dekat Mekah kita katanya ini. Jadi nah ujung-ujung dikasih nama, kenapa bukan namanya Fadlizon aja di situ gitu loh. Kalau sama-sama juga nggak memberikan uang, ya kan? Nah, jadi cara-cara seperti ini menurut saya mereka sudah paham betul kelakuan atau kemampuan atau apalah namanya terhadap pemerintah Indonesia. Jadi saya tidak terlalu berharap bahwa akan muncul investor. Nah, akhirnya Menteri Invest menyatakan bahwa ada konsorsium Cina dengan Uni Emirat Arab. Nah, ini yang kita waspadai. Karena karakter bisnis Cina, ini saya lagi di atas jembatan Merah Putih Ambon yang terbayang nanti kalau Cina yang masuk maka bisa saja membangun jembatan dan dikuasai jembatan seperti ini. Karena itu karakter bisnis Cina. Investasi Cina adalah berinvestasi di suatu negara, kemudian mengakuisisi apabila negara tersebut tidak mampu membayar, maka diusilah infrastruktur strategis tersebut menjadi miliknya. Anda bisa bayangkan kalau Cina yang masuk membangun ibu kota baru, maka mungkin 10 tahun kemudian ibu kota negara Indonesia adalah milik Cina. Itu kemungkinan besar terjadi karena sudah terbukti di berbagai negara seperti itu. Nah, apakah kita harus diam melihat semua ke masalah ini? Saya sangat kecewa kemarin mahasiswa diundang ke istana dan keluar sekarang pernyataan mendukung ibu kota negara. Jadi ini betul-betul negara ini betapa hebatnya direkayasa sedemikian rupa sehingga bayangkan mahasiswa langsung jadi jubir. Itu jubir bahwa ibu kota negara itu bagusnya di mana gitu. Dan jadi saya ingin menyimpulkan sambil saya dengarkan nanti bahwa struktur pembiayaan ibu kota negara yang dibuat adalah struktur pembiayaan untuk menyerahkan ibu kota negara kepada swasta atau asing dan kemudian pemerintah Indonesia menjadi penyewa jangka panjang. Dan seorang penyewa jangka panjang itu pasti membebani pemerintahan berikutnya sehingga pemerintahan berikutnya akan menghadapi buah si malakama. Itulah menurut saya Pak Fadil menyatakan tadi kenapa ingin memperpanjang satu periode lagi atau memundurkan pemilu karena perkiraan saya kemungkinan sangat terkait dengan IKN. IKN ini kontrak KPBU itu baru bisa selesai 3 tahun lagi. Nah, kalau sudah berkontrak semua, maka pemerintahan berikutnya menghadapi buah si malakama. Apabila dia hentikan, maka pemerintah Indonesia akan didenda oleh investor atau negara lain. Apabila diteruskan, maka negara Indonesia terikat oleh beban utang jangka panjang untuk menyewa gedung-gedung, menyewa sarana prasarana yang ada di ibu kota negara. Jadi menurut saya ini adalah jebakan dan yang menarik adalah yang ingin menunda pemilu adalah Menteri Maritim dan Investasi.
bukan Menteri Polhukam. Artinya ini sangat susah dibantah bahwa ini terkait dengan investasi di IKN. Sangat susah dibantah bahwa itu adalah dalam rangka mengamankan kontrak investasi di IKN untuk menjadi beban pemerintahan akan datang. Nah, itulah juga mungkin kenapa mahasiswa dipanggil. Karena siap-siap akan kubebani utang ke kau. Kau gembiralah, kira-kira begitu. Nah, jadi anak kecil pun diajak bikin dosa jangka panjang, dosa jariah oleh pemimpin sekarang. Dan anak-anak kecil ini dengan bangganya juga mau menerima beban itu. Jadi mari kita catat anak-anak itu, itulah teman membebani teman-temannya yang akan datang. Itu saya pikir, jadi saya berharap Pak Bambang Susantono ini menjadi akal sehat yang tetap jalan, karena pernyataan saya kemarin, itu saya gembira bahwa akal sehat Pak Bambang Susantono masih menonjol. Yang perlu kita waspadai juga adalah bahwa wakil Pak Bambang Susantono ini adalah orang dari konglomerat yang menguasai properti di berbagai tempat. Jangan sampai Bambang Susantono dijepit, dan sebenarnya yang berkuasa menentukan semua adalah wakilnya. Saya dukung Bambang Susantono jangan sampai menjadi tukang stempel terhadap keinginan wakil IKN itu. Karena kemungkinan wakil IKN itu adalah konsentrasi di bidang KPBU dan pembangunan swasta. Itulah kira-kira yang sedang dicari sekarang, siapa yang akan menikmati proyek, bukan menikmati IKN, menikmati proyek IKN dalam waktu dekat.